Apakah Harley Davidson 1200cc lebih kencang daripada ZX10? Karena cc-nya kan 1200, lebih gede daripada 1000. Well, ikutin terus videonya. Nah, ini adalah Harley Davidson Sportster 1200S. Kalau kalian udah nonton videonya minggu lalu, kalian pasti udah tau lah ceritanya antara gua dengan motor satu ini. Nah, tapi gua belum sempat share sama kalian gimana sih experience atau test ride dari si motor satu ini, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan riding pakai motor ini dan akan gue jelasin apakah motor ini emang enak motornya. Sebelum itu, gue mau ngebahas sedikit tentang spek dari motor ini. Ini adalah Harley Davidson Sportster 1200cc. Artinya mesinnya 1200cc, 2 silinder V-twin. Tipikalnya Harley, teman-teman. Kalau yang ini masih karburator, jadi dia masih menggunakan karburator yang sekarang sudah diganti menggunakan Mikuni. Nah, mungkin kalian akan berpikir, wah 1200cc, tenaganya pasti gede banget. ZX10 sports bike aja tenaganya gede banget ya, itu cuma 1000 cc. Ini 1200 cc, apakah lebih besar? Well, enggak, teman-teman. Well, ini adalah mesin 1200 cc V-twin berteknologi lama, teman-teman. Masih karburator, bahkan mesin Sportster yang ini ya, itu bisa dibilang tidak berubah banyak semenjak mesin Sportster generasi awal di tahun 1960-an. Jadi ini benar-benar teknologinya tua banget. 1200cc V-twin, horsepower-nya dihasilkan 61 horsepower, teman-teman. Hanya 61. Sebagai gambaran, Series 4 terbaru Kawasaki 4 silinder itu menghasilkan tenaga 79 horsepower. Jadi dengan cc yang hanya sepertiganya Series 4 itu lebih banyak horsepower dibandingkan mesin ini. Tapi kalau kita ngomongin torsi, nah motor satu ini torsinya itu 91 Nm. Besar banget dan memang itu salah satu ciri khas dari mesin Harley. Mungkin kalian berpikir, horsepower kecil, torsi besar. Kan Sportster, sport. Pasti dia ringan kan? Sayangnya enggak, teman-teman. Jadi Harley Davidson ini memang bukan motor yang performance oriented banget ya. Walaupun namanya Sportster. Tapi mungkin sport pada masa itu. Kalau dari ke teknologi yang zaman sekarang, jujur udah mulai ketinggalan. Beratnya motor ini ya, itu 220 kg. Mungkin kalian berpikir, lah bang itu kan sama aja kayak R90-nya. Ya R90-nya berat segitu tuh udah dengan fluid. Ini 220 kg itu baru dry weight, belum sama oli, belum sama bensin. Jadi mungkin di total motor ini kalau full tank dan sebagainya 230 kilo. Jadi ini adalah motor yang sangat-sangat berat hitungannya ya. Untuk sebuah 1200 cc dibandingkan dengan teknologi zaman sekarang, motor cruiser itu udah bisa jauh lebih enteng daripada ini dengan tenaga yang jauh lebih besar. Ya. Jadi bisa dibilang Sportster memang sport pada zamannya, tapi kalau di tahun 2000-an sekarang, ya tentunya dia sudah ketinggalan zaman ya. Ini mau gue jelasin ulang beberapa titik di mana dia lebih sporty dibandingkan dengan yang lainnya. Itu dari depan dia udah dual disc brake, walaupun masing-masing cuma 2 piston. Tapi dia udah floating loh, teman-teman. Jadi ini udah performance banget nih. Suspensi itu sudah adjustable depan dan belakang. Sayangnya belakang yang ini udah diganti. Kemudian dari internal mesinnya, yang 1200 Sport ini memiliki cam profile yang berbeda dan kompresinya itu jauh lebih tinggi. Ini udah 10 banding 1 kalau nggak salah kompresinya, sedangkan Sportster lainnya masih di 9. Jadi makanya kenapa motor ini tipikalnya tuh ndut-ndutan kalau dibawa pelan, karena kompresinya tinggi. Nah, sebenarnya
ketika dia masih standar, stangnya dia juga berbeda dengan Sportster yang lain. Jadi memang riding positionnya dia bisa dibilang lebih sporty lah dibandingkan dengan Sportster yang lain. Cuma sekarang tentunya stangnya sudah diganti. Ditambah Sportster S ini businya ada 4 teman-teman. Jadi masing-masing silinder itu dapat 2 busi biar pengapiannya lebih bagus. Ada juga yang bertanya kemarin, Bang, itu Harley Davidson pakai apa sih? Kok kayak nggak pakai rantai? Memang teman-teman, jadi Harley Davidson itu semenjak tahun 1980-an kalau nggak salah, itu sudah menggunakan belt. Nah, makanya kenapa yang ini pun sudah menggunakan belt, sudah tidak menggunakan rantai. Ya, Eren? Erennya manggil. Jadi overall, motor satu ini bisa dibilang secara spek nggak tinggi gitu ya, secara berat juga berat. Terus apa dong yang menarik dari Sportster ini? Well, pertama ini masih karbu teman-teman. Jadi motor ini itu bisa dibilang walaupun ketinggalan zaman, tapi perawatannya jauh lebih mudah. Ya karena kita cuma tinggal ngeset karbu aja. Belum ada elektronik apapun di motor ini, nggak ada ABS, nggak ada apapun. Membuat motor ini tuh sangat-sangat mudah dirawat, dan di era injeksi sekarang justru menjadi sesuatu yang langka. Nemuin motor karbu seperti satu ini. Nah, sebelum kita pakai jalan, gimana kalau kita nyalain dulu motornya untuk dengar suaranya yang indah satu itu. Tipikal motor kalau karbu, jangan lupa buka keran bensinnya di sebelah sini. Tarik coknya, putar kuncinya, engine cut-nya, dan kita nyalain. Berasap. Biarin panas dulu. Gua nggak tahu deh, tadi kalian lihat nggak ya di kamera. Saya motor ini emang getar banget. Makin tinggi stangnya malah makin getar kan. Bannya juga getar. Enak ya suaranya. Jadi sekarang gue mau ngambil helm. Kita langsung jalan nyobain Sportster ya. Gimana rasanya naik Sportster? Well, ini jujur rasanya kayak dulu banget sih. Rian. Itu tadi kafenya Riannya Om Mobi. Kalian jangan lupa mampir ya. Cara membawa Harley begini ini emang butuh keterampilan khusus sih teman-teman. Karena motornya berat, stangnya berat, ya kan. Jadi emang kayak harus terbiasa dulu lah guys. Koplingnya juga berat. Kalau masalah tenaga kayak gimana? Apakah tenaganya besar? Of course. Gua tarik dikit aja. Bukan. Langsung kencang. Torsi hampir 100 Nm itu emang nggak bohong sih. Itu kencang sih teman-teman. Cuman mesin Harley begini yang Sportster ini itu kayak mesin diesel. Redline-nya tuh 4.500 loh. Jadi 4.500, 5.000 tuh udah redline, udah kayak mesin diesel. Jadi emang motornya tuh short shifting banget. Kalau ditanya panas atau enggak, sebenarnya standar aja sih motor ini. Ya panasnya moge standar aja sih, nggak kayak membakar kulit gitu. Orang bilang Sportster panas, kalau menurut gua kok enggak ya. Kayak Ducati gitu yang lama-lama, yang seumuran gitu ya, itu lebih panas daripada ini sih. Ini kalau gua tarik,
memang sih nyampe ke 4.500 itu lama, tapi ya udah sampai 4.500 ya udah selesai. Buset, terakhir banget ini, bikin macet. Kalau ditanya posisi berkendaranya, enak sih emang. Posisi berkendara itu yang motor cruiser tuh emang nggak bohong sih, enaknya tuh beda guys. Ya kayak naik motor apa ya, motor yang membuat kalian tuh merasa nyantai gitu posisinya. Ini tambah stangnya agak lebih tinggi. Gue sebenarnya kurang doyan sih look saya dari stang tinggi kayak gini nih, pengen gue ganti. Cuman emang jadi tegak banget posisinya, jadi nyantai bener. Apakah itu pertanda juga bahwa saya sudah semakin tua? Mungkin juga. Sennya kalau Harley itu terpisah, kiri sama kanan. Jadi kanan di kanan, kiri di kiri. Kalau mau hazard tinggal pencet dua-duanya, tek, dia langsung jadi hazard. Untuk mendapatkan netral sih tidak sesusah itu. Cuma tidak semudah motor biasanya. Saya juga kayak ditambah gue udah biasa sih sebenarnya sama motor ini. Getaran-getarannya feelsnya masih kayak dulu banget. Apakah motor ini getar? Tentu saja. Bahkan ini kayak tangkinya pernah diangkat sih. Terus pernah gua nggak tahu, mungkin bautnya ada yang keganti apa gimana. Jadi kalau digas di 3000 rpm ada suara-suara getar, ya emang harus dibenerin sih. Suaranya emang khas banget sih. Kalau ngomongin getar, memang getar teman-teman. Sportster yang ini ya, ini salah satu Sportster generasi terakhir yang engine mountingnya tidak ada. Jadi ini mesin langsung baut ke rangka, nggak pakai karet-karetan gitu, kagak ada di motor. Jadi emang getarnya parah. Dari dulu emang getarnya begini nih. Kalau yang sekarang mah udah ada karet-karetnya, udah lebih mendingan. Walaupun dia sudah dual disc brake, kan cocok kan lah ya, kayak ya kan, kenceng, sport, pasti pengeremannya oke dong. Well, enggak. Pengeremannya tuh kopling depannya, pengeremannya tuh ya, tuas rem depannya tuh berasa berat sih, bagel gitu. Udah ditarik kencang pun juga ngeremnya ya seadanya banget. Jadi emang ya rem Harley itu kalau standar setidaknya yang di ini ya bener emang Senin Kamis. Ini lari berapa? 40. Gua tarik remnya 1 2 3. Jauh banget. Berhentinya. Itu kalau kayak R90 gitu udah berhenti tuh. Nggak ada takaran bensin. Ya dari nggak ada takaran bensin ya, emang dari zaman dulu nggak pernah ada sih. Jadi nggak pernah menjadi masalah. Kalau lo cara paling mudahnya untuk tahu bensin apa enggak adalah diketok atau dibuka atau digoyang-goyangin. Yang punya motor tapi nggak punya takaran bensinnya coba absen. Hehe. Suaranya tuh emang enak sih Harley itu. Kan? Ih, seru. Jujur emang motor ini kalau ditanya performance itu enggak sih. Sebenarnya enggak ada. Mungkin kalau Sportster yang baru mungkin ada ya, udah teknologi baru. Ntar kita cobain. Tapi emang ada experience tersendiri sih guys. Kayak apa ya? Ya getarannya tuh menjadi part of the experience, suaranya, ya kan? Dentuman-dentumannya itu tuh membuat riding motor kayak begini tuh spesial. Terkadang memang kita nggak perlu sesuatu yang sempurna sih untuk bisa merasakan keseruannya. Kalian percaya nggak sih kata-kata kayak gitu? Kadang-kadang nggak perlu yang sempurna cuy.
Enak motor ini. Kalau udah jalan gini kerasa nggak sih bang beratnya? Kalau udah jalan sih sebenarnya sih enggak. Kayak motor biasa aja gitu. Cuman memang kalau mau belok, loh, cukup effort sih. Nggak kayak motor biasanya yang tinggal sat-sat gitu. Itu tuh emang berat. Dari motornya berat, dari stangnya berat. Somehow ya emang berat sih semuanya. Jadi kalau mau nyelip tuh motor ini susah. Oh, tarikannya tuh loh. Enak. Sayang banget saya sama motor ini. Silakan Bu. Beneran loh. Butut. Kalau misalnya kalian baru pertama kali nyetir Harley ya, jangan ugal-ugalan deh. Sulit, bener sulit. Mengontrolnya ini butuh keahlian tersendiri kayaknya. Gue pun juga masih harus belajar ini ya. Walaupun ini motor Sportster 1200 Sport. Coba buat gue nikmatinnya paling enak kalem aja sih. Udah gini aja kok gue mah. Morris Mini berkumpul. Gemes-gemes sekali. Oh, ada Lamborghini parkir di pinggir jalan. Jarang tuh. Riding kalem begini ya. Ini menurut gua ada satu cara untuk menikmati Harley. Sayangnya pemandangan di sini yang kurang mendukung. Kalau dulu di Jogja sih enak banget riding pelan gini. Karena di Jogja kalau mau bagus tinggal ke Kaliurang, tinggal ke selatan. Ya, enak nih kayak gini, kalem aja. Gak usah kebut-kebutan. Ini cara terbaik menikmati Harley. Asli posisi riding gini kenapa jadi enak ya? Pertanda guys, memang kepala tiga nggak bohong. Posisi begini emang jadi lebih enak. Ada usia emang tidak bohong. Baiklah. Nanti kita akan modif Harley-nya teman-teman. Seperti apa? Ikutin terus aja videonya ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa dinyalain loncengnya. Perjalanan kita dengan Harley ini bakal seru. Kalau Aprilia kan kita akan bawa ke sirkuit gitu kan. Tapi kalau Harley-nya akan kita bawa ke tempat-tempat yang eksotis, asik, atau ketemu dengan teman-teman komunitas. Bakal kita modif juga nih Sportster 1 ini. Jadi pastikan kalian subscribe, jangan lupa di like. Thank you for watching. Stay safe di jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.